Hai hai hai, this is Eksekutif Podcast, podcastnya para mahasiswa. Jangan lupa follow, Nyalain notif. dan dengerin podcast kita sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Halo Bemers, kembali lagi bersama Eksekutif Podcast. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian pendengar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendengar Eksekutif Podcast, saya ucapkan selamat mendengarkan, selamat menikmati Eksekutif Podcast. Buat yang belum tahu, Eksekutif Podcast adalah podcast yang membahas tentang keseharian dari kementerian-kementerian yang ada di BMKBM Stay Sebi. Baik itu berupa tugas, kejadian-kejadian unik, bahkan sejarah pun kita akan bahas, dan banyak hal lagi. Teman-teman pendengar, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu, sorry. Aduh, kok jadi martabak. Jadi, kita kedatangan tamu spesial, mohon maaf nih Pres, maaf. Yaitu Presiden Mahasiswa BEM KBM STCB, yaitu Bung Husein. Bagaimana Bung Husein? Sorry dikira martabak. Halo teman-teman semuanya. Ya. Yo. Kenapa tadi saya keceplosan martabak? Nggak tahu. Spesial. Oh spesial. Oh martabak Telurnya spesial, dua. benar. Iya. Jadi kepikiran martabak. Nah, jadi Husein atau Presiden Mahasiswa Husein atau Bang Husein adalah tamu spesial tadi, bukan martabak spesial. Sorry, mohon maaf ya. Aduh, martabak lagi. Nah, jadi Pres Husein, gimana kabarnya nih Pres? Alhamdulillah, untuk kabar sendiri baik ya, walaupun sempet telap kemarin. Aduh, telap. Telap itu ngedrop lah kemarin. Iya, ngedrop. 4 hari yang lalu lah. Cuman baik, sekarang baik. Sekarang udah sehat ya, Udah sehat. alhamdulillah. Semangat. Kesibukan sehari-hari gimana? Aman? Oh, kalau kesibukan sehari-hari selalu aman, paling ya lagi coba nge-MC di acara-acara sih. Acara nikah, wedding atau enggak lamaran gitu. Oh, pernah juga ya bisa lamaran. Padahal presidennya aja belum lamaran. Belum nikah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pengalaman dong. Kan nanti kalau misalnya Bang Husein mau nikah mudah gitu kan. Oh, iya, saya udah tahu gitu. betul. Jadi kalau mau nikah Bung Temanggur Calling ya. Jadi teman-temannya mau MC buat nikahan tetangga, nikahan orang tua. Waduh. Kedua mungkin kedua, ketiga bisa hubungin Presma kita atau Bang Husein. Jadi kita akan membahas seputar dengan jabatan yaitu Presiden Mahasiswa. Jabatan lu kan ini kan Presiden Mahasiswa. Jadi kita akan bahas tentang seputar jabatan Presiden Mahasiswa. Sebelum itu apa sih Presiden Mahasiswa itu kira-kira? Ya, Presiden Mahasiswa. Sebenarnya kalau disingkat itu Presiden Mahasiswa pemimpin dari semua mahasiswa. Presiden Mahasiswa. Presiden Mahasiswa itu pemimpin dari semua mahasiswa, ya kan? Seperti Presiden Indonesia, pemimpin dari penduduk warga Indonesia, Iya, sama Presiden Mahasiswa Stay Sebi itu pemimpin dari mahasiswa Stay Sebi. Jadi dia itu jadi apa ya? Eksekutor, pelopor, pemikir seperti itu yang ada di Sebi. Jadi patokan geraknya, ujung tombaknya, omongannya dari dia seperti itu. Ya sama seperti jabatan presiden pada umumnya. Betul. Cuma kan kalau presiden kita itu kan presiden itu kan tugasnya kan eksekutif ya atau sekalian legislatif atau gimana pembagiannya itu kira-kira? Pembagiannya ya sebelumnya Bung Manggur di negara dan kampus itu sebagai miniatur negara. Nah, benar. Negara kita demokratis, nah kampusnya juga demokratis dong. Miniaturnya ya ada yang legislatif, eksekutif, dan yudikatif seperti itu. Di kampus kita legislatif itu dan yudikatif itu ada di Majelis Musyawarah Mahasiswa seperti itu teman-teman semuanya. M3 ya. Di M3. Nah setelah itu ada eksekutifnya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa.
Berarti eksekutif ini secara tidak langsung yang mengeksekusi ya. Yang eksekusi dan juga mereka pelopor juga sih. Jadi nggak mungkin dalam M3 itu mereka yang membuat perundang-undangan gitu. Dari BEM mereka yang merealisasikan undang-undang tersebut dan juga mereka yang bisa disebut apa ya, mengkritisasi kalau undang-undang tersebut tuh ada penyalahan atau seperti apa gitu. Mungkin kalau di demokrasi kenegaraan itu mungkin seperti ketetapan presiden. Nah betul. Kepres ya. Kepres. Jadi punya hak istimewa. Punya hak dong, istimewa, presiden. punya hak prerogatif presiden mahasiswa, sama juga di kampus seperti itu. Terus tugasnya presiden mahasiswa itu apa dong? Tugasnya presiden mahasiswa itu apa, Pres? Oh sebelum itu ya, satu sudah itu Nah, ya. kan kita udah tahu nih bahwasannya presiden mahasiswa itu apa ya. Nah, tugasnya apa dong? Tugasnya ada controlling. Nah, itu tuh controlling. Jadi kita saya nih memantau teman-teman semuanya, para anggota BEM yang kurang lebih 90 orang itu tuh melalui para menteri-menterinya seperti itu. Jadi controlling bagaimana kabar anggotanya, apakah ada yang salah. Nah, evaluasi juga dari saya seperti itu. Nanti kita ada kumpul badan pengurus harian itu bersama para menteri, baru disitulah jika ada permasalahan internal mereka ucapkan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan ada kesalahan dari setiap prokernya, nah itulah baru tugas presiden mahasiswa itu meluruskan dan juga mengevaluasi dari kinerja kementerian masing-masing seperti itu sesuai kesalahannya itu, dan juga menjadi solusi gitu loh. Mencari solusi. Jadi kayak gini, para menteri, para anggota mereka kan punya keresahan ya di kementeriannya gitu. Nah, selain mengevaluasi, jadi presiden mahasiswa itu mencari solusi gitu, solusi yang terbaik antara internal mereka gitu. Ada yang belum mendapatkan solusi, ada juga yang sedang beradu solusi, beradu argumentasi gitu. Solusi gitu. Nah, adanya presiden mahasiswa misalkan nanti di forum jadi pelurus. Nah, jadi pelurus. Jadi misalkan nanti ada menteri nih sama staf ahli atau sama stafnya, mereka adu argumentasi seperti itu. Nah, tidak cocok antara pendapat menterinya, ya kan, si menterinya juga tidak cocok antara pendapat staf ahli atau staf ya. Nah, harus minta tolong ke presiden. Seperti itu, karena sebenarnya yang mempunyai hak ya, mempunyai hak agar ini tetap dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, itu hak yang paling paling utama itu ada di presiden. Menteri juga punya hak sebenarnya. Para menteri itu mempunyai hak, tapi hak yang paling utama itu ada di presiden. Jadi misalkan nih Pak, misalkan si menteri ini pengen melaksanakan A, ya kan? Anggotanya tidak mau melaksanakan A karena ini menterinya dia di kementeriannya, jadi tetap dilaksanakan A gitu. Nah, dari presidennya tidak tahu nih antara permasalahan mereka. Nah, pas udah digali-gali, presiden mahasiswa itu berhak jangan melaksanakan yang A. Seperti itu. Itu dan haknya. kalau misalnya tetap dilaksanakan SP lah atau SP. Ya, SP itu hak dari presiden mahasiswa ya, satu-satunya. Jadi kayak selain presiden mahasiswa, bendahara, sekretaris, PSDM, wakil presiden itu masih belum bisa mengeluarkan SP. Cuma presiden. Nah, tadi sempat membahas tentang BPH ya. Ini saya tertarik tuh. BPH itu kan Badan Pengurus Harian. Yang dimaksud BPH itu apa sih, Pres? Badan Pengurus Harian. Nah, jadi kalau misalkan yang dimaksud BPH itu mereka yang mengurus kesehariannya gitu, atau bisa disebut pemimpin-pemimpin dari setiap bidangnya. BPH itu terbagi jadi apa aja tuh, Pres? Kalau di BEM sendiri, BPH itu ada dari presiden gitu. Nah, ada sekretaris umum, bendahara umum, kepala keuangan atau bisa disebut sekretaris BEM, terus juga bendahara BEM. Nah, sama para menteri itu, menteri PSDM, menteri Kominfo, menteri PSDM, menteri Kominfo, menteri Sospol, menteri KPP, menteri ada lagi koordinator FP, terus ada menteri Dikraf, banyak sekali lah. Jadi
menteri-menteri dan itu semua disebut BPH ya. BPH. Nah, Badan kalau Pengurus Harian. kalau cuma dari presiden sampai sekretarisnya atau bendaharanya itu BPHI. Oh, ada I-nya. Badan Pengurus Harian Badan Pengurus Harian Inti. Nah, Inti. kalau saya sebut di anggota saya itu bukan BPHI tapi KPI, Pengurus Inti. Pengurus lebih inti biar singkat. tidak ada salah paham mungkin ya. Betul. Nah, kalau untuk tugasnya presiden mahasiswa atau kita sebut ada PI ya, bisa disebut nggak sih PI sama Presma itu? Beda. Kalau PI itu berarti ada Semuanya, sekretaris keseluruhan, itu ya. Kita Presmanya. Presma aja. Sip. Nih Presma kan orang-orang tahu kan Presma itu eksekutif ya. Cuma kan kita kan ada namanya badan otonom, ada namanya Hima. Nah, itu kira-kira penjelasannya itu bagaimana nih antara presiden mahasiswa sama badan otonom dan hima-himanya ini bagaimana? Oke, sip. Jadi sebenarnya presiden mahasiswa secara nggak langsung itu memegang semua organisasi yang ada di kampus. Di kampus. Secara tidak langsung ya. Tapi secara langsungnya presiden mahasiswa itu memegang dua organisasi badan otonom. Di sini Stay Sebi itu ada dua organisasi badan otonom yaitu ISEF dan LDK. Jadi dari ISEF-nya ini Badan Otonom Kasih ISEF ini memegang himpunan mahasiswa, 4 mahasiswa. Nah, nanti dari laporan himpunan mahasiswa Hima dilaporkan ke ISEF misalkan, dari ISEF ke Presiden BEM di rapat koordinasi. Berarti ada rapatnya juga ya? Rapat koordinasi ada Setiap bulan gitu? setiap dalam waktu yang tidak bisa ditentukan ya. Jadi urgensi. Iya, tergantung ininya. Ya, benar-benar. Cuma pasti diawasin dong, Pasti diawasi. Ya, Jadi ada rapat yang formal, ada yang informal, atau bahkan dari misalkan saya menelpon ketua LDK gitu tentang ngomong ini, pengevaluasan ini, terus juga saya nelpon dari ISEF seperti itu. Dan lain-lain. Nah, itu mungkin tadi tentang kinerja atau tugas-tugas dari presiden mahasiswa di ranah internal. Nah, untuk ranah eksternal itu kira-kira gimana nih, Bung Hussein? Ranah eksternal ya. Pertama, presiden mahasiswa ini menjadi muka dari institusi. Nah, kalau keluar kampus. Jadi misalkan kita ada audiensi bersama DPR RI, Presiden RI ya kan, terus juga sama MPR dan lain sebagainya. Nah, ada audiensi di situ kita membawa nama institusi, bukan serta merta Abi Husain. Ya, bukan serta merta Abi Husain dari Kampung Mawar bukan, tapi membawa institusi ini, bawa institusi Stay Sebi. Begitu juga para presiden mahasiswa di luar sana, mereka membawa institusi kampusnya masing-masing. Perwakilan lah dari institusi gitu. Makanya yang tadi saya bilang kan, presiden ini adalah pemimpin dari setiap mahasiswa. Jadi bisa disebut mereka lah yang menyalurkan aspirasi mahasiswa. Aspirasi mahasiswa ini tadinya didapatkan dari para masyarakatnya. Nah, seperti itu. Karena kan mahasiswa dikenal sebagai kaum intelektual, penyambung suara, penyambung lidah, ya. Tuh. Iya. Boleh diminum nih? Boleh silahkan, saya juga. Kan dari tadi udah diminum sebenarnya, udah dikit lagi kan. Tapi silahkan diminum. Ini juga dinikmatin. Siap. Ini kita beli cuma untuk press sih. Kalau kemarin nggak ada. Oke, sip. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas tentang eksternal, internalnya udah eksternal. Cuma mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi lah soal eksternal ini. Maksudnya lembaga apa gitu yang menaungi kita sebagai BEM Sebi di ranah eksternal. Itu bagaimana? Lembaga sebenarnya untuk Sebi sendiri itu mengikuti BEMSI, aliansi BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, BEM Sebi ini menjadi anggota isu ekonomi dan ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Politeknik Negeri Medan. Dari Medan nih, itu dipimpin kita oleh Politeknik Medan seperti itu. Nah,
Dan juga Sebi jadi koordinator daerah di BEM Kota Depok. BSD. BSD, ya BSD, betul. BEM Kota Depok. Iya. Pemimpinnya di sana. Jadi selain menjadi muka presiden mahasiswa di eksternal juga menjadi pengambil keputusan ya atas kedudukan dari BEM-nya itu mau seperti apa di eksternal gitu, dan juga mereka yang bisa disebut selalu berdiskusi lah sama kampus-kampus luar. Jadi berdiskusinya dalam hal misalkan kampus luar ada seperti ini gitu, ada program ini, wah di kita belum ada nih, berdiskusi tukar pikiran seperti itu. Dialah yang selalu mungkin amati tiru modifikasi gitu ya. betul, mungkin suatu hal betul. yang nggak ada di kampus kita bisa kita ambil dari kampus luar, dan kampus luar itu sama apa yang tidak ada di kampus dia bisa diambil dari kampus kita. Betul. Ada forumnya seperti itu memang. Ada forumnya, konsolidasi namanya. Jadi konsolidasi di samping kita tidak mengikuti aksi di samping kita tidak ada aksi gitu, tidak merencanakan aksi. Jadi ada kabar-kabar kampus. Iya. Sedang melaksanakan apa, di situ kumpul tuh. Kalau konsolidasi nasional kumpullah semua presiden mahasiswa yang ada seluruh Indonesia. Cuman kalau konsolidasi BSJB cuma di BEM Jabodetabek dan Banten seperti itu. Jadi nanti diskusi di berarti walau di BEM SI tadi itu juga tetap ada terbagi wilayah ya. Betul. Ya, terbagi wilayah. Makanya BEM SEBI itu menjadi koordinator daerah di Depok seperti itu. Dan kalau di BEM SI-nya kita jadi apa tadi? BEM SI kita jadi anggota koordinator isu ekonomi dan tenaga kerjaan. Wah, ternyata kampus kita ini termasuk mantap ya, termasuk terkenal eksternal. Kita pernah jadi koordinator BSJB gitu. Kita pernah menjadi Kormet juga kalau nggak salah pernah ya. Iya. Tapi zaman dan bahkan setahu saya ya waktu aksi beberapa bulan yang lalu, bahkan presma luar itu bilang kalau misalnya SEBI itu kalau dulu itu aksi bawa sampai berbus-bus. Wah iya masa. Betul sekali, bener. Bahkan maaf nih para kakak UI, kakak IPB, tingkat saya, kita mengalahkan masa aksi dari kampus-kampus besar seperti itu karena saking banyaknya. Walaupun mungkin kenapa nggak terasa di pada saat ini, mungkin karena online ke offline ya, penyesuaian lagi seperti itu. Dan juga kita mempunyai PR, yaitu menimbulkan resah para mahasiswanya. Mungkin kalau dulu kita udah satu keresahan nih, cuman kita masih mengambang lagi sekarang. Mungkin ini bisa jadi tugas kita mahasiswa bersama-sama ya, bukan cuma tugas presiden mahasiswa, tapi tugas kita seluruh mahasiswa menumbuhkan rasa keresahan itu, rasa keresahan kepada masyarakat. Karena seperti yang kata Presiden Hussein bilang tadi, bahwasanya mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat, betul. Penyambung suara rakyat. Sospol. Kementerian saya, menteri saya nih Muslim. Tugas kita nih bagaimana nih edukasi nih. Nah selanjutnya mungkin sedikit ya untuk pemberitahuan aja mungkin ya. Ada nggak sih selama Bung Hussein menjabat nih kejadian lucu kah atau unik kah selama memimpin jadi presiden? Kejadian lucu sih, pertama lucunya mungkin bukan anak BEM doang ya, tapi banyak dari anggota organisasi yang tidak mengetahui organisasi ini bergerak di mana seperti itu. Itu lucu tuh. Kerancuan ya. Kerancuan. Jadi, Bang, ini kita ngapain Bang gitu. Bang, ini ada ginian juga ya Bang ya gitu. Bang, emang BEM itu kayak gimana sih Bang gitu. Itu wah karena online to offline ya, dari masalah pandemi ke endemi, jadi tambah 2 kali ya kita kerjanya ya. Iya. Edukasi lagi, tapi menumbuhkan lagi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk tadi saya mau kembali lagi ke belakang yang masalah tentang hima dan badan otonom. Oh iya.
Kan tadi kan kita udah sama-sama tahu bahwa BEM itu tugasnya, bahwasanya BEM itu sebagai eksekutif. Badan otonom itu bagaimana? Hima kan belum tahu. Mungkin sebenarnya ini ranahnya udah harus kita undang ke ketua Hima dan lain. Cuma mungkin secara sudut pandang Presma itu kira-kira itu bagaimana? Betul. Karena Presma ini saya sendiri mengakomodir semuanya. Iya, jadi seharusnya saya juga mengetahui itu. Sedikitnya mungkin kalau untuk Hima itu ada 4. Karena di kampus kita itu prodinya ada 4. Ada 4. Oh, Hima itu mengikuti prodi ya? Prodinya betul. Jadi kayak ada Hima akuntansi, namanya Himasaf, ya betul. Ada juga himpunan mahasiswa dari prodi MBS ya, bisnis, SEC ya. Nah itu namanya SEC. Selanjutnya ada juga Hima dari prodi HES, itu ada Iktafi. Nah selanjutnya ada Hima dari prodi PS, di prodi saya perbankan syariah, itu ada namanya Hima Hamasa. Seperti itu. Kalau BO itu ada 2, ISEF dan LDK. Untuk pergerakannya sendiri, ISEF itu dalam bidang ekonomi, kejuaraan dan lain-lain. Selanjutnya untuk LDK itu ke lembaga dakwah, seperti itu, lembaga dakwah kampus Ruhiyah, seperti itu. Kalau BEM, wah, BEM banyak yang ngira BEM itu politik doang gitu. Ya, politik gitu. Aduh iya, padahal memang yang dijualnya politik. Iya. Tapi untuk ranah itu mencakup seluruh dari tugas-tugas organisasi seperti itu. Jadi ada ekonominya gitu. Ada juga dakwahnya seperti itu. Ada juga dari tugas-tugas hima-hima yang disalurkan di BEM sedikitnya seperti itu ya. Kalau nggak salah juga kita ada ya acara di BEM itu yang berbau Islami, bukan berbau, memang Islami ya? Ya ada. Sekampus. Senin Kamis puasa. Itu ada juga sekampus akbarnya. Sekampus akbar. Itu kan ranah BEM ya, tapi membuktikan bahwasanya ranah BEM itu bukan cuma politik, tapi seluruhan itu ada. Iya. Terus juga dulu ada gebiar ekonomi syariah. Wah, modelannya itu sama kayak IT ya, tapi acara-acara besarnya seperti itu dari ekonomi di undang-undangnya juga banyak sekali tuh. Cuman untuk sekarang kita lagi menyesuaikan lagi nih untuk GES ini, gebiar ekonomi syariah, mau dilaksanakan atau tidak. Seperti itu. Dan ini mungkin jadi PR juga kenapa kita nggak mengundang masa yang besar lagi ya waktu aksi. Mungkin banyak edukasi kita yang kurang. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini, kalau ketika ada aksi, itu bukan cuma dari BEM yang boleh ikut, tapi seluruh mahasiswa CICB itu boleh ikut. Karena BEM itu sendiri bukan hanya sebuah organisasi, tapi naungan gitu loh, naungan wadah untuk seluruh mahasiswa berkontribusi di setiap agenda-agenda para eksekutifnya seperti itu. Jadi contoh lagi nih, tadi kan saya mengambil contoh dari negara Indonesia. Seperti itu. Kalau presidennya cuma ngundang para stafnya, misalkan Presiden Jokowi ada acara G20 gitu ya kan, atau acara acara tentang seminar nasional lah, yang diundang bukan stafnya saja gitu, tapi seluruh rakyat gitu. Hitunglah kayak ulang tahun Indonesia. Nah betul gitu. Rakyat semua datang gitu ya. Jadi bagaimana bisa ya kan, bagaimana bisa seorang eksekutor itu berdiri sendiri gitu tanpa mahasiswanya, rakyatnya. Karena yang saya bilang tadi, badan eksekutif mahasiswa itu organisasi, tapi bukan hanya sekedar organisasi. Itu bisa menjadi wadah untuk teman-teman untuk meraih potensi diri seperti itu. Jadi jangan dipikir kalau misalnya ada acara-acara dari BEM itu cuma untuk anak-anak BEM doang ya. Tapi seluruh masyarakat kampus bisa. Baik walaupun itu dari Hima atau dari badan otonom dan lain-lain ya. Betul. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada acara, ikutin aja, apalagi acara-acara seperti aksi nasional atau aksi daerah dan lain-lain, itu nggak apa-apa diikutin. Nah mungkin terakhir nih sebelum kita, udah terakhir nih. Ya kita tutup nih kan. Saya tahu presiden mahasiswa kan sibuk ya, sibuk banget gitu. Dan udah sibuk susah dihubungin. Nyari jadwal yang pas itu susah. Jadi
ini harapan terakhir lah mungkin, bukan harapan dari Presiden mahasiswa untuk kedepannya itu bagaimana? Mungkin pesan-pesan untuk kawan-kawan atau siapapun itulah yang mendengarkan podcast ini bagaimana? Oke, harapan terutama untuk para anak-anak BEM ya. Harapannya itu saya pengen teman-teman BEM ini punya rasa memiliki di badan eksekutif. Iya. Karena saya melihat dari setiap anggota ya hanya terhitung dengan jari kita ada 20 tuh, terhitung dengan jari ya, cuma segini gitu anak-anak ya atau anggota yang punya rasa memiliki di badan eksekutif mahasiswa gitu. Itu sih harapan saya pertama ya, menumbuhkan rasa memiliki, karena kalau mereka belum bisa menumbuhkan rasa memiliki, kita tidak bisa bertumbuh lebih baik lagi gitu. Iya. Karena makanya nama kita Kabinet Gerilya Kebangkitan. Oh iya, itu gimana tuh filosofinya? Aduh, filosofinya. Saya jadi tertarik nih bertanya Gerilya Kebangkitan. Gerilya Kebangkitan. Ini saya sendiri Karena yang yang buat pasti kabinet itu yang buat itu presiden. Betul. Bagaimana nih nama Gerilya Kebangkitan? Gerilya Kebangkitan. Oke, singkatnya Gerilya Kebangkitan ini nama gerilya diambil dari perang gerilya, betul. Orang-orang yang bergerilya gitu. Perang gerilya itu bukan cuma satu orang ya, tapi perkelompok untuk membela negara pada saat itu seperti itu. Jadi kelompok-kelompoknya itu kelompok-kelompok kecil sebenarnya. Mereka memasuki hutan, para gunung gitu. Nah, mereka memasuki hutan itu dan mereka bisa menjatuhkan tentara Belanda itu dan Jepang. Nah, jadi harapan kami ya kita kelompok-kelompok nih, kita bukan 1-2 orang tapi kita per kelompok ya. Per kelompok yang sedang ada di hutan belantara misalkan. Nah, di situ kita membela hak kita tujuan yang sama. Jadi dalam artian jangan sampai kita anggota, bisa dilihat Universitas Andalas itu 313 orang kalau nggak salah ya. Sorry Pak kalau salah. Dan juga ada beberapa kampus yang memang itu ratusan anggotanya. Sedangkan kami cuma 90 orang. Nah, makanya gerilya di situ bisa disebut ini sedikitnya orang tapi bisa memecahkan suatu keadaan yang lebih baik lagi seperti itu. Dengan sebuah kebangkitan. Seperti itu. Itu jadi filosofinya ya. Filosofinya orang-orang sekelompok yang kecil tapi mempunyai aura kebangkitan seperti itu. Nah, jadi harapannya tadi kita harus bisa lebih menumbuhkan rasa persaudaraan. Karena kita itu adalah gerilya kebangkitan. Karena kita kelompok-kelompok yang menuju kebangkitan. Betul. Kalau kita tidak punya rasa persaudaraan, yang ada kita saling serang ya. Betul. Bukan yang menyerang suatu hal atau Belanda nih, tapi kita menyerang satu kelompok kita, sesama kelompok. Oke, mungkin itu ada lagi harapannya mungkin? Saya cuma ada kata penutup kata penutup saya sendiri. Closing statement, kata penutup yang yang saya buat saat saya menjadi Presma ya. Gimana tuh, Pres? Nyambung tadi ke harapan kami sederhana, kami bisa bangkit dalam keterpurukan dan tidak kalah dengan keadaan karena kami gerilya kebangkitan. Gitulah mungkin podcast pada hari ini. Terima kasih ya buat ke Pak Presiden. Siap. Bung Hussein telah menyempatkan waktu di antara kesibukan beliau yang padat masih menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast ini. Terima kasih ya Pak Pres. Mungkin begitulah teman-teman podcast eksekutif podcast pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.